Oke, halo teman-teman, bertemu lagi ya kali ini, saya dan teman saya ini akan membuat suatu project ya, proses transaksi yang akan kita buat nanti. Jadi rencananya itu kita akan membuat, ada beberapa sistem ya, jadi membuat login sistem yang terdiri dari ada login, registrasi, dan juga logout. Dan nanti pun kita akan memasukkan suatu data. Terus lalu kita bisa menghapus, mengedit, menambahkan, terus, kita bisa masuk, bisa menjadi sebagai admin atau, menjadi kayak seperti konsumen. Jadi di sini, saya sudah mempersiapkan ya. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Nah, jadi di sini itu ada folder ya. Jadi, saya di sini namai bengkel. Nah, untuk pertama kalinya itu sebelum kita mau buat login, kita itu harus, nggak harus sih, saya saranin untuk membuat registrasi terlebih dahulu. Jadi nanti untuk transaksi itu bagian teman saya yang akan menjelaskannya. Nah, di sini kita harus membuat file terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita bisa new file, di sini kita save. Kita namai registrasi saja. .php. Nah, untuk registrasi ini, di sini saya akan menggunakan framework ya. Jadi, kalian nanti bisa unduh, bisa download, atau bisa lihat di sini. Jadi di sini, saya menggunakan untuk registrasi seperti ini ya gambarannya. Nah, untuk membuatnya, bisa kita klik di bagian HTML, lalu kita kopas ini semuanya. Jadi nanti kita tinggal edit. Nah, ini kita kopas, kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini kalian edit sesuai dengan keinginan kalian sendiri ya. Jadi untuk saya itu, seperti ini. Ini saya udah diedit. Ini untuk yang paling terpenting itu di bagian sini. Terserah kalian mau menggunakan email atau menambahkan apa, terserah. Yang penting itu ada username dan password. Nah, jadi untuk bagian ini kalian ubah sendiri. Terus, kita bisa lihat di sini localhost. Jadi untuk kita menambahkan di sini agar kita itu, untuk pas kita klik register itu kita akan muncul pesan bahwa user kita yang sudah kita register itu sudah berhasil ditambahkan dan melalui login PHP. Jadi nanti kita akan buat login PHP tersebut, setelah ini. Jadi untuk tag PHP, kita tulis tag PHP. Lalu, di mana kondisi itu kita membuat tabel user dalam database itu untuk menampung data-data dari user tersebut. Jadi di dalamnya kita akan menyimpan data user, khususnya untuk password kita itu menggunakan enkripsi. Jadi, yang membuat website pun tidak tahu, password, yang dimasukkan. Di dalam kondisi ini, kita menggunakan iset. Terus menggunakan $post untuk register. Lalu di mana kita membuat lalu di sini kita buat kondisi lagi ya, di mana register.
lalu $post. Lalu di sini kita buat sejenis kayak pesan ya menggunakan echo, di mana skripnya itu kita menggunakan alert. Isinya itu user baru berhasil ditambahkan. Silahkan login. Nah, kiranya seperti ini ya. Lalu di bawahnya itu kita menggunakan dokumen location untuk mengoneksikan alert ini ya. Jadi menggunakan href. Di mana kita menghubungkan yang nanti akan kita buat itu login PHP. Ya di sini kita seharusnya itu untuk penutupannya itu seharusnya di sini ya. Nah, seperti ini. Lalu setelah ini karena kondisi jadi jika salah itu kita tambahkan else. Kita buat alert dengan tulisan gagal menambahkan user baru. Seperti ini. Lokasi kita samakan di login.php. Lalu jangan lupa kita tutup script. Jadi seperti ini kiranya teman-teman. Jadi nanti kita save. Nanti kita lihat nanti setelah kita membuat tag loginnya. Nah, lalu selanjutnya itu kita akan membuat tabel user terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke php.admin ya teman-teman. Nah di sini kita bisa buat database. Jadi kita namai terserah di sini. Lalu kita buat. Setelah kita buat tabel. Jadi kita akan membuat untuk usernya. Jadi di situ nanti kita akan buat password dan username-nya. Jadi username dan password yang diolah oleh pengguna itu akan masuk ke database ini. Untuk kolom kita buat 3 saja. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Jadi kita ini di sini namai ID. Lalu username. Dan di sini password. Jadi untuk ID jenis tipe-nya itu integer. Dan untuk username itu varchar. Dan password juga varchar. Di sini perlu kalian perhatikan ya di sini untuk ID kita gunakan itu indeksnya itu primary key. Jadi ini itu kuncinya. Nah, lalu jangan lupa kita checklist di auto increment ya atau AI. Jadi ini tuh gunanya untuk kita agar password itu diacak. Jadi
tidak ada yang tahu selain pengguna tersebut yang membuat password tersebut. Jadi untuk username panjangnya itu sekitar 50. Terserah kalian mau diisi berapa, tapi usahakan itu banyak. Jadi untuk maksimalnya itu 50 agar untuk membuat username itu jauh lebih panjang. Nah, untuk password di sini kita menggunakan sekitar 255 ya, karena nanti kita itu menggunakan auto increment, jadi password itu akan diacak sepanjang mungkin oleh sistemnya sendiri. Setelah itu kita simpan. Nah, di sini kita sudah mempunyai ID, username, dan password. Oke, untuk selanjutnya kita buat file baru. Kita akan membuat tampilan login-nya. Jadi di sini kita save. Kita namai login.php. Nah, untuk tampilan login juga di sini kita menggunakan framework ya. Jadi kalian bisa mengunjungi link di sini ya. Nanti saya juga akan taruh link tersebut di deskripsi box saya ya. Jadi untuk ini kita tinggal seperti yang tadi, ini kita kopas semuanya. Tinggal nanti kita ubah pada bagian nanti. Oke, jadi ini kita tinggal kopas ya teman-teman. Jadi kita kopas, nanti kita edit pada bagian pada bagian ini. Jadi kita edit pada bagian sini. Ya, dimana nanti kita di sini ada password, di sini juga ada username, lalu di sini juga ada buat akun. Jadi nanti file yang tadi kita buat registrasi itu, ketika kita klik buat akun, kita akan disuguhkan tampilan untuk registrasi yang tadi kita buat. Nah, sebelum ini, jadi kita buat terlebih dahulu koneksinya. Jadi kita ketik PHP, tag PHP, jadi terus lalu kita menggunakan kondisi dimana iset. Jadi di sini itu kita kasih kondisi kalau misalnya tombol register itu sudah ditekan, lalu kita itu akan diarahkan ke tampilan register yang tadi kita buat. Jadi di sini ada iset $post, kita arahkan ke login .php. Nah, lalu untuk kita cek login dan cek login itu kita harus cek username-nya terlebih dahulu. Jadi untuk tombol register ini kita menggunakan Global Connect. Menggunakan Global Con ya, di mana username yang di mana username ini kita menggunakan $post, lalu kita arahkan ke username.
menggunakan $post juga. Lalu untuk cek username, kita menggunakan MySQL query untuk koneksi username-nya. Select form, user di mana, $username. Ya. Lalu kita buat kondisi lagi untuk registrasinya. Jadi di mana if kita menggunakan MySQL num_row. Nah, lalu untuk mengecek passwordnya, kita menggunakan kondisi juga if password verify lalu kita menggunakan session untuk setting sessionnya pada username. Lalu di sini $post. Untuk set session login, jadi di sini kita menggunakan $session juga. Dan bernilai true. Lalu jangan lupa kita untuk header itu pada location home. Jadi nanti kita juga buat file home juga. Lalu kita exit. Di sini juga kita beri error ya. Agar nanti jika kita login tapi kita belum mempunyai username tapi kita masuk, nanti kita langsung arahkan di sini ke errornya apa yang harus kita isi gitu. Jadi kita lihat, coba kita lihat terlebih dahulu. Pada login, ya ada yang salah ini.
line 19. Ini kita lupa beri error. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi untuk login, tampilannya seperti ini. Lalu jika kita klik buat akun, nah kita diarahkan ke register page ini untuk kita daftar terlebih dahulu, baru kita bisa login melalui ini. Nah, begitu. Lalu untuk selanjutnya kita buat home ya, file home. Agar nanti waktu kita sudah login, apa sih yang akan keluar. Jadi itu setelah login itu akan diarahkan ke halaman home. Tapi untuk halaman home akan dijelaskan oleh teman saya, jadi saya hanya menjelaskan bagaimana cara kita membuat login dan registrasinya untuk tampilannya menggunakan framework. Lalu untuk home, kita beri koneksinya aja ya, jadi yang nanti untuk teruskannya itu oleh teman saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Jadi di sini kita menggunakan, kita save terlebih dahulu. Kita beri nama home.php. Jadi di sini kita tag PHP. Kita gunakan session start. Kita gunakan kondisi menggunakan iset. Nah, di sini kita juga menggunakan header. Lalu di bawah ini, setelah kita buat seperti ini, kita buat href ya, menggunakan href agar kita juga bisa login, kita juga bisa logout. Jadi nanti kita pas waktu udah login, nanti kita tampilin di home. Nah, dari home itu kita bisa logout juga untuk kembali ke halaman awal juga. Jadi di sini menggunakan tag HTML. Kita beri nama halaman admin. Di sini kita beri href ya. logout.php. Jadi nanti kita buat logout juga. Nah, kita save. Lalu setelah itu kita membuat logoutnya ya, file logout. Kita beri nama logout.php. Jadi kita ketik php session start. Session
destroy. Kita menggunakan header. Jangan lupa untuk location ada di login .php. Lalu kita exit. Kita save. Oke, untuk selanjutnya kita buat halaman function. Nah, di sini kita save function.php. Di sini kita koneksikan terlebih dahulu menggunakan tag PHP. Jadi $connect menggunakan MySQL connect di mana localhost root, karena saya tidak mempunyai sandi jadi dikosongkan. Lalu nama file database kita. Lalu untuk selanjutnya kita membuat function untuk register ya. Jadi kita di sini menggunakan function register. Untuk di mana datanya itu menggunakan global connect. Jadi di mana username itu menggunakan HTML special cars. Ini kita kopas saja ya. Kita kopas untuk password dan konfirmasi password. Jadi di sini ada password, terus kita sudah membuat ini dan kita namai password 2 ya untuk konfirmasi passwordnya. Nah, setelah ini untuk mengecek username sudah pernah ada atau belum, itu kita menggunakan kita buat nama dulu check username. Nah, MySQL query MySQL query. Lalu di mana $connect itu
kita select, kita arahkan ke select form, user di mana, username, lalu kita seperti tadi kita menggunakan echo. Kita buat alertnya itu seperti username sudah terpakai. Lalu kita arahkan ke dokumen location-nya. Lalu selanjutnya untuk tambah user baru ke database, di mana enkripsi password itu kita harus lakukan ya agar keamanan selalu terjaga ya. Di sini kita menggunakan password. Kita menggunakan password hash. Lalu untuk insert ke database-nya itu kita namai SQL. Insert into user values. Username dan password. Lalu kita tutup. Lalu kita tambahkan MySQL query. Connect ke SQL. Dimana return MySQL factored rows connect. Kita save. Nah, jadi kiranya itu teman-teman untuk codingan kita akan buat registrasi login dan home dan juga logout ya. Nah, untuk isi-isiannya itu akan dijelaskan dan diperinci oleh teman saya. Jadi nanti kita tampilannya seperti ini. Kita buat akun. Nah, kita arahkan ke sini.
nanti semisal di sini kita buat tamu ini 123 kita register, jadi nanti akan masuk ke PHP My Admin-nya.